Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlevi Dwi Kusuma dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, NIM 23011111003335. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Yang pertama, dari teori perjanjian masyarakat. Menurut Hugo de Grotius mengemukakan pendapatnya, sebelum ada negara, kehidupan rakyat itu pada suku-suku primitif. Yang kedua, Thomas Hobbes mengemukakan perjanjian pemerintahan dengan jalan, mana segenap individu berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat kepada seseorang atau kelompok untuk mengatur kehidupannya. Yang ketiga, menurut John Locke, kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Individu-individu yang mengadakan suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Yang keempat, Jean-Jacques Rousseau mengemukakan perjanjian masyarakat sebenarnya pemerintah dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil rakyat. Yang berdaulat adalah rakyat keseluruhannya, pencetus paham kedaulatan rakyat. Yang kedua, menurut teori ketuhanan, berpikir bahwa negara ini dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ini ditunjuk oleh Tuhan dan mereka hanya bertanggung jawab pada Tuhan, bukan pada siapapun. Teori ketuhanan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori ketuhanan langsung, menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung Tuhan, adanya negara atas kehendak Tuhan. Yang kedua, teori ketuhanan tidak langsung, manakala bukan Tuhan sendiri yang memerintahkan, melainkan raja di atas nama Tuhan. Raja memerintah atas karunia Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan. Menurut teori ini, negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Yang kedua, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal utama timbulnya suatu negara. Yang ketiga, negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan, dan yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk negara. Yang keempat, teori patriarkal. Menurut teori ini, ayahlah yang berkuasa dalam keluarga dan garis keturunan ditarik pihak ayah. Teori ini nih seperti menurut ajaran dari agama Kristen, dia berpandangan di agama Kristen. Keluarga berkembang biak dan terjadilah beberapa keluarga yang kesemuanya dipimpin olai ayah. Lambat laun keluarga merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkal. Negara adalah perkelompokan beberapa suku. Selanjutnya, teori organis mengemukakan negara dianggap dengan makhluk hidup atau individu yang merupakan komponen-komponen negara ini dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup. Yang selanjutnya, teori patrimonial mengemukakan raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerah itu harus tunduk kepadanya. Selanjutnya, teori alamiah dikemukakan oleh Aristoteles. Negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan ditakdirkan untuk hidup bernegara. Kedua, negara adalah negara rasional dan etis yang memungkinkan manusia untuk mencapai tujuannya dalam kehidupan yang baik dan adil. Selanjutnya, teori selanjutnya ini teori historis, mengumpulkan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Yang selanjutnya, menurut pandangan pemikir Islam, dikemukakan Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Yang kedua, menurut Imam Ghazali,
manusia itu makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendiri karena dua faktor. Yang pertama faktor kebutuhan atau keturunan, karena manusia itu makhluk biologis. Yang kedua faktor saling membantu dalam penyedia bahan makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang selanjutnya Ibnu Khaldun mengumumkan adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Sementara kemampuan manusia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Demikianlah beberapa teori tentang asal mula negara yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.